Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dan berkenanlah Engkau memberkati setiap keluarga dalam ibadah di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 108 bait 2 sampai dengan 6. Mazmur 108 bait kedua sampai yang ke-6.
Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari jemaat kita menyanyi dari Kitab Bakti 55 ayat yang pertama. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar pemberitaan firman, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati dan pikiran kami, sehingga hanya suara-Mu saja yang kami dengar, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 sampai 8. Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 sampai 8 yang menyatakan, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Begitu seringnya kita mendengar keluhan, kekhawatiran, dan kekecewaan, bahkan rasa putus asa menghadapi hari esok. Khawatir akan pekerjaan, khawatir akan kesehatan, khawatir salah dalam mengambil keputusan, dan lain-lain. Kita pun sering berkata, aku tidak tahu mengapa gajiku selalu kurang dan tidak pernah cukup. Bahkan ketika gajiku pun naik, begitu cepat aku menghabiskannya. Aku selalu merasa kurang dan kurang lagi. Mengapa? Karena manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapatnya, sehingga mereka semakin giat lagi bekerja,
bersaing dengan ketat supaya bisa mendapatkan lebih, dan kalau bisa sampai naik jabatan yang tertinggi. Persaingan tidak sehat ini biasanya dipicu oleh rasa iri hati terhadap teman kerja ataupun tetangga. Misalnya tetangga beli mobil baru, rumah baru, ataupun perabotan baru. Lalu timbullah rasa iri hati dan gengsi. Lalu dengan berbagai cara mencari uang, bahkan berani mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Mencari uang boleh, tetapi ingatlah bahwa segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah yang sia-sia. Hal demikian inilah yang pengkhotbah katakan sia-sia menjaring angin. Manusia berjerih lelah di bawah terik matahari bila tujuannya hanya untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri. Uang yang dinomorsatukan dalam hidupnya, sehingga tidak ada lagi waktu untuk beristirahat, apalagi untuk beribadah ke gereja. Tidak pernah ada waktu untuk datang bersekutu dengan kawan-kawan seiman. Hatinya semakin jauh dari Tuhan, yang mana akan membuat hidupnya terasa hampa, tidak pernah merasa sukacita, pada akhirnya malah menghancurkan dirinya sendiri. Banyak harta tetapi tidak bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Alkitab, bekerja adalah hakikat manusia. Karena Allah Sang Pekerja Agung itu telah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Pada hakikatnya manusia adalah mitra kerja Allah. Allah tidak membeda-bedakan pekerjaan. Semua pekerjaan harus kita lakukan untuk kemuliaan Allah dan demi perluasan kerajaan Allah. Tuhan menginginkan supaya manusia bekerja untuk dapat menghidupi dirinya serta keluarganya. Namun bukan berarti kita harus cinta uang. Dalam Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang yang cinta uang tidak akan dapat tidur dengan tenang karena rasa khawatir akan hartanya yang akan diambil orang atau ditimpa bencana kebakaran. Semua berjalan dengan sia-sia, seperti usaha menjaring angin. Hingga tiba saatnya nanti ia menghadap Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Sia-sialah semua jerih lelahnya selama hidup di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan supaya kita selalu bersyukur seberapapun penghasilan yang kita terima. Kemudian berkat yang kita dapatkan tersebut diberikan kembali untuk sesama yang membutuhkan pertolongan, juga untuk pelayanan dan pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Berikanlah dengan tulus dan sukacita, jangan takut kekurangan dengan memberi, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Seperti dalam Roma 8 ayat 28a dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Demikian pula bila kita datang beribadah, ibadah keluarga dianggap sebagai rutinitas saja. Kita datang, duduk, mendengar firman, lalu pulang dengan sikap dan hati yang sama seperti waktu sebelum beribadah. Semuanya sia-sia belaka. Harusnya iman kita semakin bertumbuh ketika kita mendengarkan firman. Kita dapat menjadi lilin atau pelita yang menyinari orang-orang di sekitar kita, membawa sukacita dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana cara kita menghadapi hal yang sia-sia supaya menjadi berarti dan mendatangkan sukacita? Yang pertama, harus ada kesadaran dan kemauan untuk bisa berubah.
dengan menghilangkan sifat egois, mau berbagi dan memberi kepada sesama, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang kita dapat itu berasal dari Tuhan, maka kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Yang kedua, selalu mengucap syukur apapun keadaan kita, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang kuat, yang tangguh dan tidak cengeng. Yang ketiga, hadapi semua hal yang sia-sia dengan iman, sehingga yang sia-sia menjadi berguna. Gelap akan jadi terang, musim salju akan jadi musim panas, kekurangan berubah menjadi kelimpahan, kutuk menjadi berkat. Asalkan kita sabar menunggu waktu Tuhan, karena semua yang ada di dunia ini tidaklah kekal, tapi karunia keselamatan yang dari Tuhan akan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, menolong orang adalah sebuah panggilan bagi kita dan bukanlah sebuah beban. Sehingga bagi mereka yang mampu menunjukkan kebaikan kepada sesamanya, menandakan ia hidup dalam terang Tuhan. Betapa indahnya hidup ini jika kita terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Bapak Ibu terkasih, ada satu ilustrasi mengenai orang yang serakah dan tidak mau berbagi karena merasa semua ini kepunyaanku. Ada seorang wanita tua meninggal dunia dan dibawa ke tahta hakim oleh para malaikat. Ketika hakim memeriksa catatan, ia tidak dapat menemukan tindakan cinta kasih yang dilakukan wanita tersebut, kecuali sebuah lobak yang pernah ia berikan kepada pengemis yang kelaparan. Tetapi demikian besar kekuatan satu tindakan cinta, sehingga diputuskan wanita itu diangkat ke sorga dengan kekuatan lobak tersebut. Ketika lobak itu diberikan kepada wanita itu dan wanita itu menyentuhnya, maka lobak mulai naik mengangkat wanita itu ke sorga. Datanglah seorang pengemis, ia menggenggam pinggiran pakaian wanita itu dan ikut terangkat bersama wanita itu. Lalu orang ketiga memegang kaki pengemis itu, orang keempat dan seterusnya, sehingga menjadi deretan yang panjang orang-orang yang ikut naik ke sorga. Ketika hampir mendekati pintu gerbang sorga, wanita itu melihat ke bawah dan ia terkejut serta menjadi marah karena melihat banyak orang yang ikut dengan dia. Seketika ia melambaikan tangannya dan berteriak, "Pergi, pergi kamu semua, lobak ini kepunyaanku." Karena ia melambaikan tangannya, ia melepaskan lobak itu. Sesaat saja ia jatuh bersama rombongannya ke bawah. Hanya ada satu penyebab dari setiap kejahatan di dunia, yakni bersumber dari ini kepunyaanku sendiri, ini milikku sendiri. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan
kita satu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu jua, sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesehatan. Ajarlah kami untuk selalu mau berbagi kepada sesama, karena berkat yang kami terima berasal dari tangan-Mu juga. Bapa di sorga, bukalah hati dan mata kami, dan hilangkanlah rasa khawatir serta takut kami akan kekurangan untuk hari esok, sehingga jerih lelah kami dalam bekerja dapat mendatangkan sukacita bagi orang lain. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya Gereja Immanuel dalam program kerja yang sedang berjalan dan yang akan berjalan. Berkati Bapak Pendeta Yanta Kasili dan juga Ibu Pendeta Evi Patiasina dalam pelayanannya. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan serta kesabaran dalam memimpin jemaat Immanuel, sehingga pelayanannya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan juga berkati keluarga mereka yang dengan setia menopang pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk para presbiter dari sektor 1 sampai 9 dan juga Pospel Karangsatria. Berikan hati yang rendah dan juga tulus dalam melayani, sehingga kami dapat selalu bekerja sama dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia pemilihan penatua dan diaken. Berikan mereka kesehatan serta hikmat, sehingga apapun yang mereka putuskan seturut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk panitia HUT NKRI ke-77 dan HUT GPIB Immanuel yang ke-37 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2022. Berkati segala rencana kerja yang telah disusun, berkati semua panitia sehingga semua dapat berjalan dengan baik, dan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pemilihan calon presiden nanti pada tahun 2024. Biarkan negara kami selalu aman terkendali dan tidak ada kerusuhan-kerusuhan. Juga untuk pandemi COVID, semoga segera berlalu dari bangsa kami. Berkati juga Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran para menteri dan juga sampai tingkat terendah, tingkat RT. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, dan biarlah mereka bekerja tidak untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan, baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kiranya Bapa berikan mereka roh kepintaran dan kerajinan, sehingga apapun yang mereka capai dapat menghasilkan nilai yang terbaik dan membanggakan orang tua, terlebih lagi membanggakan hati Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan buka lapangan pekerjaan, Tuhan berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Juga untuk saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan juga memberikan pasangan hidup yang baik, yang seiman, yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau jamah tubuh mereka dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib. Berikan mereka kesembuhan ya Bapa, karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Juga untuk yang mengalami kedukaan, Tuhan juga menghiburkan hatinya. Berikan kekuatan sehingga ia selalu sukacita dan hanya berserah kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun usia dan ulang tahun pernikahan. Tuhan juga berkati mereka sehingga mereka selalu sukacita dan sejahtera. Bapa di sorga, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Apapun permasalahan kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui daripada kami. Dengarkanlah doa kami dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami ini telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Yunus pasal 2 ayat yang ke-9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode kiris yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan demi kemuliaan namanya. Mari menyanyi Kidung Jemaat 289. Dia akan mendoakan persembahan kita berikan. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, inilah persembahan telah kami kumpulkan. Berkatilah dan kuduskanlah ya Tuhan, serta berkatilah mereka yang mengelolanya, sehingga persembahan ini berguna untuk menopang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat diundang bangkit berdiri. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jalan dan tujuan
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya.